Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Arinanto. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dalam suatu organisasi. Perlu diketahui teman-teman, kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam manajerial yang sangat menentukan keberhasilan proses manajemen dalam suatu organisasi. Melalui kepemimpinan yang efektif, pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal, serta menciptakan semangat kerja yang tinggi di kalangan pegawai. Dalam konteks organisasi modern, efektivitas seorang pemimpin tidak lagi semata-mata ditentukan oleh posisi struktural, namun juga oleh kemampuannya dalam mempengaruhi motivasi dan menjalin hubungan interpersonal yang konstruktif dengan seluruh anggota organisasi. Menurut Yuk pada tahun 2013, beliau mendefinisikan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar memahami dan menyetujui apa yang akan dilakukan serta bagaimana melakukannya, dan proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, dalam konteks organisasi, keberhasilan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengarahkan, membina, serta menginspirasi anggota organisasinya agar bekerja secara optimal. Selanjutnya, dalam teori transformasional, Burns dalam State Work 2006 menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya mendorong pencapaian tujuan melalui instruksi teknis, tetapi juga membentuk nilai kepercayaan dan tujuan bersama antara pemimpin dan pengikutnya. Hal ini terbukti berdampak kepada peningkatan kinerja organisasi, khususnya dalam situasi yang dinamis dan penuh perubahan. Penelitian oleh Bass dan Alfolio pada tahun 1994 juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, studi oleh Al-Ghifari pada tahun 2025 juga menyebutkan bahwa membangun komunikasi efektif memberikan contoh. Studi oleh Al-Ghifari pada tahun 2025 juga menyebutkan bahwa keberhasilan seorang kepemimpinan juga sangat tergantung pada kemampuan memimpin dalam membangun komunikasi efektif, memberikan contoh perilaku kerja yang baik, mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota. Berbagai gaya kepemimpinan seperti transformasional ataupun traksional dan otoritas memberikan pengaruh berbeda terhadap kinerja pegawai, tergantung pada konteks organisasi dan karakteristik bawahan. Namun, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, dan laissez-faire memiliki implikasi yang berbeda terhadap perilaku dan output kinerja pegawai. Dalam praktiknya, efektivitas gaya kepemimpinan sangat kontekstual, tergantung pada situasi dan lingkungan organisasi. Maka dari itu, rumusan masalah dan tujuan dari saya menjelaskan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana berbagai gaya kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja organisasi. Sebenarnya tujuan dari saya menjelaskan video ini adalah untuk mengkaji dampak gaya kepemimpinan seperti transformasional, partisipasi, visioner terhadap kinerja pegawai melalui studi literatur. Perlu diketahui teman-teman, di sini dalam pembahasan saya akan menjelaskan berdasarkan studi literatur yang telah saya kaji, di mana saya menggunakan 24 artikel jurnal dari penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi. Saya menggunakan 24 artikel ilmiah, di mana mayoritas menunjukkan hubungan positif antara kepemimpinan dan kinerja. Kemudian terdapat mediasi melalui motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap partisipasi masyarakat. Selanjutnya, gaya kepemimpinan efektif, transformasional, partisipasi, dan juga visioner.
Baiklah, mungkin saya lanjut kepada penjelasan di mana artikel-artikel ataupun penelitian ilmiah yang saya gunakan sebagai yang akan saya jelaskan dalam pembahasan kali ini. Pertama itu ada sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai ASN BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan oleh Sari Sakarina dan Jatmiko Noviantoro Muhammad Jaka Kusuma, di mana dalam penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja, lingkungan kerja, kepemimpinan terhadap kepemimpinan terhadap kinerja pegawai serta terhadap kinerja pegawai. Selain itu, ditemukan pula motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai ASN di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya itu ada artikel jurnal yang saya ambil, itu selanjutnya ada pengaruh kepemimpinan dalam peningkatan motivasi kerja PNS di kantor kecamatan. Penelitian ini dilakukan oleh Zainal Ahmad Hasran Rahman, mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dilihat dari perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dengan skor rata-rata 2,2 yang memperlihatkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh camat Bontamente ini masuk dalam kategori sedang. Semua pegawai sudah dilibatkan dalam perencanaan program kerja kecamatan, akan tetapi skor yang dihasilkan masih dalam kategori sedang. Oleh karena itu, keterlibatan pegawai masih perlu ditingkatkan. Selain itu, indikator perencanaan, peneliti juga menggunakan indikator komunikasi yang efektif. Komunikasi dilakukan oleh camat Bontamentene kepada bawahannya masih harus ditingkatkan lagi. Saya jurnal artikel yang ketiga yang berjudul yaitu Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi sebagai variabel intervening pada Institut Pemerintah Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan oleh Mukhtarul Musliansyah Sri Indarti Mahsin, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi kompetensi, berpengaruh positif terhadap motivasi, namun kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Begitu pula dengan motivasi yang juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui motivasi. Sedangkan kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai selain memotivasi dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kontribusi kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja pegawai melalui motivasi sebagai variabel intervening, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja pegawai secara menyeluruh. Selanjutnya artikel jurnal yang keempat yaitu ada pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. Penelitian ini dilakukan oleh Zal Ilham Andi Rashid, Penangrangi Samsul Bahri, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja di ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene dan mengetahui variabel dominan yang mempengaruhi, menjelaskan tentang pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. Artinya lingkungan kerja semakin baik dan kondusif, maka semangat kerja ASN juga akan meningkat. Dari kedua variabel tersebut, variabel kepemimpinan memiliki pengaruh yang dominan terhadap semangat kerja. Misalnya, karena memiliki nilai beta yang besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yol Melsaruf, Larissa Maiman Hidayat, Waru Otanius Laila,
dengan judul Kepengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Etos Kerja Pegawai, menghasilkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding kepemimpinan. Dilihat dari koefisien regresi, hal itu mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja pegawai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan etos kerja dibanding dengan peningkatan gaya kepemimpinan semata. Sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh Yani Restiani, Wija, Adnan Ginanjar dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan menghasilkan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja yang diterapkan di instansi tersebut belum mampu meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh keduanya terhadap variabel kerja. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Sandra Wihelman Wijaya dan Panji Anuraga dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Muhammad Sutoro Samsi Mawardi Endang Sugiyarti dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kompensasi Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa kinerja pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga dipengaruhi oleh kepemimpinan, kompensasi budaya, organisasi, dan kepuasan. Kemudian dalam konteks kerja individu, kinerja para pegawai lebih dipengaruhi oleh kepemimpinan. Dengan kata lain, faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari adalah kepemimpinan. Hal ini mengisyaratkan pentingnya menjadikan faktor pemimpin sebagai basis pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya artikel jurnal yang ke-10, yaitu saya menggunakan penelitian dari Nanang Johandi Hermawan dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Sukadana, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat desa pada pembangunan desa. Di Desa Sukadana, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur dengan nilai koefisien korelasi 0,60 dengan kriteria cukup erat. Selanjutnya, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting dalam pembangunan desa. Selanjutnya saya menggunakan penelitian dari Adi Setiadi Mulyaningsih, Aceng Ulmudin dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Citangah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa yang inklusif, adaptif, dan partisipatif memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan di Desa Citangah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya efektivitas komunikasi pemerintah desa, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan pembangunan, serta hambatan birokrasi yang membatasi akses partisipasi warga secara substansial. Partisipasi masyarakat yang minim berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan dan kebijakan di desa. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Imanantul Faria Juni Henda Yekti Rahajang dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Selain itu, juga komunikasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, dan kompensasi juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Kabupaten Probolinggo. Saja ada jurnal yang ke-13, yaitu yang dilakukan oleh Yuni Fazira dan Rizka Mirani dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi yang signifikan dan nilai kontribusi berpengaruh sebesar 39,7%. Artinya, semakin efektif gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai yang ditunjukkan. Kepemimpinan yang komunikatif, tegas, dan mampu memberikan motivasi terbukti mendorong peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya ada artikel jurnal yang ke-14, yaitu saya kutip dari Nur Hayati dan Yusrizal dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Teluk Dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang melibatkan komunikasi yang baik, ketegasan, dan pemberian motivasi terbukti meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,5 dan koefisien determinasi sebesar 42,5%, yang berarti bahwa variabel kepemimpinan berkontribusi sebesar 42,5% terhadap peningkatan kinerja pegawai. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya ada artikel jurnal ke-15, yaitu dari Nur Wahidah dan Syarifuddin dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Inspektorat Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menghasilkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu kepemimpinan, motivasi, tambahan penghasilan pegawai, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara parsial, masing-masing variabel juga memberikan pengaruh positif, dan signifikan variabel motivasi memiliki pengaruh dominan dibanding dua variabel lainnya. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap kinerja pegawai sebesar 61,3%, maksud saya, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya artikel jurnal ke-16 yang saya kutip dari Muhammad Aswan dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Gaya kepemimpinan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Nilai koefisien determinasi sebesar 45% menunjukkan bahwa kepemimpinan berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya artikel jurnal yang ke-17 yang saya kutip dari Indra Marjaya Majar Pasaribu, dimana dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. Mana hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Motivasi berpengaruh positif tetapi juga tidak signifikan. Sementara itu, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Secara simultan, ketiga variabel kepemimpinan, motivasi, dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan menjadi faktor dominan dalam mendorong peningkatan performa pegawai. Selanjutnya, artikel jurnal yang ke-18 yang saya kutip dari Dia Agustin Widianti Mursidi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, khususnya melalui pengaruh idealis dan kepercayaan pada pemimpin. Kompetensi juga berpengaruh signifikan dalam meningkatkan performa kerja. Kombinasi keduanya memperkuat kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Saya artikel jurnal yang ke-19 yang saya kutip dari Habibah Saidah Aidi Fasha Nur Hadin, Ujang Wawan Syam Adinata, Asep Rohyadi Soherman dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai, studi pada salah satu pemerintahan daerah di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasional dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 sebesar 0,886. Hubungan sangat kuat. Pengaruh total kedua variabel terhadap kinerja sebesar 73,9%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya artikel jurnal yang ke-20 yang saya kutip dari Janadi Ramalsberg Itamrin dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Visioner dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Pemkot Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan kontribusi 35,8%. Selain itu, budaya organisasi memiliki pengaruh lebih besar yaitu 52,2% terhadap kinerja pegawai. Hasil ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan budaya yang mendukung kinerja untuk meningkatkan produktivitas. Pemkot Cimahi disarankan untuk memperkuat kepemimpinan visioner dan membenahi budaya organisasi agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dan efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Andri Herlambang dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai di Kelurahan Cikar, Kecamatan Cibarem, Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai di Kelurahan Ciakar, Kabupaten Ciberem, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Hal ini berarti bahwa semakin kuat pengaruh kepemimpinan, maka kinerja pegawai cenderung meningkat. Aspek-aspek kepemimpinan yang dimaksud meliputi kekuasaan, kompetensi, kredibilitas, keberanian, kemampuan, dan semangat. Selanjutnya artikel jurnal yang ke-22 yaitu saya ambil dari Abdul Rahman, Iyadi Supriyadi, dan Nurul Huda dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Pejabat Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa Horgombong. Hasil penelitian pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dari pemerintah adalah pelayanan masyarakat secara optimal berlandaskan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaruh dari kepemimpinan pejabat kepala desa di Desa Horgombong sangat besar sekali, terlebih kepemimpinan dari Bapak Zaman bersenantiasa memberikan inovasi-inovasi yang efisien serta pro-rakyat dinilai telah berhasil memimpin masyarakat Desa Horgombong secara optimal. Selanjutnya artikel jurnal yang ke-23 itu dari Muhammad Hasbul Bahri, Iman Surya Melati Dama dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Perempuan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Panji, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja pegawai sebesar 44% mengartikan bahwa pengaruh variabel kepemimpinan tidak lebih dominan dan variabel lain. Namun variabel pengaruh yang positif secara parsial berdasarkan nilai sig variabel X sebesar 0,00% lebih kecil dari 0,05 dan berarti bahwa menerima hipotesis yaitu terdapat pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja pegawai di kantor Kelurahan Panji, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Soalnya artikel jurnal yang terakhir yaitu dari Amiruddin Arianto dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Samco Indonesia. Hasil penelitian ini, variabel kepemimpinan diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,39% dengan kriteria kurang baik. Variabel kinerja karyawan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,79 dengan kriteria kurang baik. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y sama dengan 11,377 ditambah 0,784X dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,762 atau memiliki tingkat hubungan kuat dengan nilai determinasi 58,1%. Uji hipotesis diperoleh signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 24 jurnal, artikel penelitian yang dianalisis sebagai besar membahas tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kompetensi. Secara khusus, terdapat 7 artikel yang meliti pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, baik dari tingkat kementerian, instansi daerah, maupun sektor pelayanan publik. Sementara itu, 5 artikel lainnya menempatkan motivasi kerja sebagai variabel intervening atau antara kepemimpinan dan kinerja, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan saja belum tentu efektif tanpa adanya motivasi internal pegawai. 3 artikel menyoroti pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat terutama di level desa, yang menggambarkan pentingnya gaya kepemimpinan partisipatif dalam mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan seorang individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar secara sukarela bekerja bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintahan, kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu membangun hubungan kerja yang positif, memberikan inspirasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja optimal. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dan situasi organisasi karakteristik bawahannya. Dan dinamika lingkungan kerja, gaya kepemimpinan seperti transformasional, partisipatif, dan visioner terbukti memberikan dampak positif terhadap motivasi, semangat kerja, partisipasi, dan kinerja pegawai. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan dapat menghambat kinerja organisasi dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, kerjasama yang kuat antara pemimpin dan bawahan menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu membaca kebutuhan organisasi dan memiliki pendekatan yang paling tepat dalam membangun tim kerja yang solid, termotivasi, dan berkomitmen tinggi terhadap pencapaian visi bersamaan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dalam organisasi. Apabila ada penjelasan yang kurang ataupun penyampaian materi yang tidak tepat, saya ucapkan mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.